Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya, Yani Mulyani, calon guru penggerak Angkatan 2 dari Kabupaten Majalengka dalam demonstrasi kontekstual budaya positif. Budaya positif berisi kebiasaan yang disepakati bersama untuk dijalankan dalam waktu yang terus-menerus. Lingkungan sekolah sebagai salah satu lembaga yang punya kepentingan dalam pembentukan karakter anak perlu membangun budaya positif. Membuat kesepakatan kelas merupakan langkah awal dalam membangun budaya positif yang berpihak pada murid. Berdasarkan panduan penyusunan kesepakatan kelas yang saya pelajari pada eksplorasi konsep, langkah pertama yang saya lakukan adalah dengan pendekatan dialogis untuk bertanya apa pendapat murid tentang kelas yang mereka inginkan, seperti suasana kelasnya, aturannya, dan bertanya pada murid nyamannya mereka ketika belajar dengan Bu Yani itu seperti apa. Nah, setelah bertanya pendapat, saya bertanya ide dari murid tentang impian kelas mereka itu seperti apa. Banyak sekali ide yang diberikan oleh anak-anak, yang pada intinya memiliki kesamaan seperti kelas yang bersih, datang tepat waktu, hidup rukun. Kemudian saya ambil kesimpulan dengan mengambil 6 poin saja. Yang penting anak-anak paham dan bisa bertanggung jawab atas kesepakatan yang kami buat. Langkah selanjutnya adalah, kalau menurut bahasa saya, meresmikan kesepakatan kelas bersama anak-anak untuk dapat dipertanggungjawabkan dengan cara menuliskan nama kita masing-masing di bawah pendapat ataupun ide yang sudah kami buat. Dan langkah yang terakhir adalah melihat bersama kesepakatan kelas untuk dapat dipertanggungjawabkan dan dievaluasi jika masih ada kekurangan. Tindakan yang saya lakukan sebagai guru kepada murid adalah dengan pendekatan dialogis. Saya bertanya kepada mereka tentang pendapat, ide mereka untuk mewujudkan kelas impian mereka berdasarkan apa yang ada di pikiran mereka dan membuat mereka nyaman. Pada saat itu saya memposisikan kontrol guru sebagai teman dengan harapan agar anak-anak berani mengeluarkan ide ataupun gagasannya terkait kelas impian mereka tanpa ragu-ragu. Dan yang paling penting adalah saling menghargai. Karena pada saat ini semuanya ingin berbicara. Ketika anak-anak berbicara, saya mendengarkan sebagai bentuk penghargaan saya kepada mereka. Saat itu saya tidak mendominasi. Saya mendengarkan anak-anak ketika mengeluarkan pendapatnya dan meminta hal itu pula dari anak yang tidak sedang berbicara. Setelah membuat kesepakatan kelas bersama, anak-anak menjadi lebih percaya diri karena mereka merasa sudah menjadi bagian pengambilan keputusan dalam mewujudkan kelas impian mereka. Ketika membuat kesepakatan kelas bersama murid, saya meminta anak mengamati lingkungan kelas dan berefleksi tentang kejadian di kelas untuk mengasah nalar kritis mereka. Saling menghargai ketika mengemukakan pendapat dan bahkan suasana kelas menjadi riuh. Tapi disitulah kelas menjadi hidup, anak-anak berani mengungkapkan idenya karena mereka merasa memiliki kesempatan untuk menyampaikan apa yang mereka inginkan sebagai penemuan jati diri mereka juga. Jadi banyak sekali manfaatnya untuk membuat kesepakatan kelas ini sebagai awal dari penumbuhan budaya positif. Disitulah keseruan sekaligus tantangan bagi seorang guru dalam menjadi fasilitator ataupun penuntun bagi anak-anaknya. Demikian demonstrasi kontekstual dari saya, semoga bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.